Dari sebelum corona. Itu juga ngebikinnya, jadi Nanda nih ngebikin beberapa usaha karena banyaknya penipuan, akhirnya Nanda bikin. Oh, kamu Kebiasaannya memang gitu. belajar dari penipuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pahalanya paling meragukan. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Cak Lontong di Tokoh Kelontong. Iya. Siapapun tokoh akan datang ke Lontong dan siapa yang kelontong sudah pasti tokoh. Karena Anda semua adalah tokoh pemeran utama dalam kehidupan Anda masing-masing. Iya. Ini kali Kali ini. tokoh kelontong kedatangan. Jadi ini kedatangan berarti tidak sengaja datang. Kalau kedatangan kan tidak sengaja datang. Kamu kedudukan berarti tidak sengaja diduduki. Iya kan? Kok Kelewatan tidak sengaja Kelewat. Itu berarti kedatangan seorang yang MC ya, presenter ya, penyanyi, singer ya, trade konsultan katanya iya. Terus kita akan mencari apa sih yang enggak. Ini dia Nanda Desita Titianti. Lengkap ya? Bener ya? Iya. Lengkap. Ini nama aslinya Anda? Iya, nama aslinya. Selamat datang Halo, di Mas Toko Lontong. Kelontong. Nanda Desita Titianti. Terus sejak kapan dipanggil Benu itu? Nggak ada menunya. Emang ada ya? Nggak ada Emang menunya. dipanggil biasanya? Padahal hari ini aku nggak kedatangan tamu loh, lagi bisa. Oh iya. Kalau kedatangan tamu nggak bisa. Nah, itu beda istilah. Beda Kalau istilah. orang ngomong kedatangan itu tidak sengaja tamunya datang. Kalau Nanda, kedatangan tamu tuh, ya itu jangan dibahas. nah, agak malam lah ya tayangnya. Panggilannya Nanda Nanda berarti. aja, ya. Oke. Dan tadi kan aku nyebut MC, presenter, singer. Bener semua itu. Terus apa? Trader consultant. Terus ada lagi CEO, travel umroh dan haji. Wih, owner resto, aduh. FDG itu apa? Female DJ. Iya. Pernah juga Dodol gitu? jamu. Iya betul, calon Serius? Iya. Lah, dari semua itu yang paling awal apa dulu? Yang paling awal jadi penyanyi. Nah, karena ada umroh haji ya, saya tutup gini aja biar agak ini ya. Soleha. Kalau tadi kan solehot gini. Iya, Karena penyanyi turun soleha. ya. Soleha. Nanti pas ngomong umroh aja tuh. Langsung gini. Ini kita ngomong soal pertama berarti singer. Penyanyi dulunya. Penyanyi di mana waktu itu? Di kafe-kafe di Surabaya, di Ada. Kaler, Cangkir gitu-gitu. Oh, kok nggak pernah ketemu padahal aku sering di Parkiran. ini warkop. depannya Cangkir betul. Kaler, Emak Cangkir. Emi. Ada bareng grup gitu apa? Iya, dulu apa Bugi. Oh, kamu sama Bugi ya? Bugi, Marvel, X-Men. Oh, itu zaman Masih rame. imut lah, kita masih Terus sekarang imut. Masih ada nggak sih itu Bugi Marvel? Bugi masih Buki masih reunian. Bentar. Maksudnya reunian itu tapi sudah nggak terlalu reguler eksis. update, nggak. Kalau X-Men wis bener-bener. X-Men udah bubar. Bubar. Marvel? Bubar. Bubar juga. Kalau sekarang band klub itu pop-up itu yang lagi kafe yang lagi rame siapa? Yang lagi rame siapa ya sekarang ya? Band. Banyak ya, karena kan nggak kayak dulu ya. Kalau dulu tuh kan cuman mainnya itu aja. Sekarang Iya, kan hampir tempat semua nongkrong. tempat. Iya, iya. Sampai nggak terlalu apa. fokus ya. Beda zaman kayaknya ya. Itu karena kita masih kenal juga semua itu dulu. Ya, Band-band itu. Itu tahun berapa berarti kamu? 96 kalau nggak salah. 96, 98 lah. Nah, setelah itu tadi pertama kan sebagai penyanyi. Nyanyi Nah, dulu nih. berikutnya Ngamen. yang kedua tadi apa? MC habis itu. Setelah penyanyi MC MC. ya. Terus habis itu presenter. Otomatis bukan? iya paketan toh Cak Lontong, presenter. Yang di ini JTV. JTV. Apa dulu programnya? Ada macam-macam, ada stasiun dangdut, ada yang malam-malam itu obrolan malam. Yang bahas kalau yang uhu-uhu. Stasiun dangdut aku tahu biasanya yang apa lagu-lagu dangdutan Lagu itu dangdut, kan. Penyanyi-penyanyi pendatang baru yang gitu-gitu. Sampai sekarang masih ada itu ya? Masih ada.
Cuma karena presenternya terlalu old school jadi diganti. Udah nggak bisa joget, joget asam urat kan, jadi diganti. Diganti asam urat. Tapi Presenternya stasiun dangdutnya masih ada. masih Tiap apa tuh ikut tayang? tiap hari, Eh? tiap hari. Lu itu siang ya? Oh bukan malam ya? Bukan. Dangdutan awan-awan kan juga nggak enak ya. Kalau malam itu kan suasana pas dangdut joget. Awan-awan dangdutan ya gobios ya awan-awan joget. Surabaya bilang. Nah, Iya. terus apa tadi yang disebut selain Stasiun dangdut, apa ya dulu ya? Stasiun musik, macam-macam. Kalau di JTV hampir dulu setiap acara sih sama siapa yang pelawak itu juga. tandemnya siapa? Paling sering sama siapa? Percil. Oh, Percil. Cak Bercil. sama Oh, Cak Percil. Bercil sekarang sibuk, nggak Ya, sempet udah nggak bisa syuting. jadi syuting-syuting Nah, gitu. syuting sendiri sekarang podcast juga. Iya. Cil, ya apa kabar Cil? Terus, nah ini yang menarik itu, kalau tadi masih entertain lah ya. Ya, masih entertain. Singer, MC, presenter itu masih entertain. Female DJ masih entertain. Masih. Terus trader, konsultan, lah ini apa maksudnya? Mencar gitu Nah, ya. ini agak beda kan? Betul. Itu mulai kapan itu? Kalau trader konsultan ini yang paling terakhir Cak Lontong. Sekarang? 1 tahun terakhir ini. Oh justru baru 1 Yang paling tahun. terakhir Berarti ya. setelah COVID malah? Setelah COVID. Awalnya gimana kok tiba tradernya ini apa ya maksudnya? Jadi kayak trading forex yang emas-emas gitu. Karena memang kan Falas gitu juga enggak? beda sih sebetulnya. Bukan, ya. Tapi Ini cara ngelihatnya sama. Ini lebih ke yang emas itu. Yang berbentuk gitu, yang emas. Jadi yang nggak berbentuk Nanda belum sentuh sih. Ini Gitu. berarti kamu trader konsultan ini kamu bekerja di perusahaan konsultan untuk trader itu atau kamu Nge-build personal? sendiri. Ya, nge-build ngebikin sendiri. Jadi PT-nya di bidang bergerak di karena kan banyak yang ketipu-tipu nih Calontong ya. bener. Nah, kan termasuk aku dulu juga ketipu. Pernah ketipu? Korban gitu. Apa waktu itu? Ini. Ada namanya MLM gitulah, ada robot juga. Ketipu banyak yang tadinya Benar-benar robot. pengen ninggalin entertain karena kan keblinger ya kalau di entertain ini udah males keluar kan. Nah, apa yang bisa bikin pindah? Kayaknya trading. Nah, semua aset dimasukin, bablas anginnya, nol. Kapan itu? Itu corona malah, pas Oh, pas corona. COVID itu? Oh, Ketipu. karena entertain juga lagi Udah down nggak ya. ada kan, Tinggal hiburan. syuting-syuting kecil kan. akhirnya Masuklah gitu. trading. Tapi waktu Tanpa itu ilmu. sebagai yang Pelaku. yang invest lah yang Iya, investor lah. kamu masukkan, kamu tinggal itu kamu ikut aktif. Diajarin tapi kayak rata-rata waktu itu tuh malah ngejeblesin gitu loh. Misalnya harusnya emas waktunya naik, aku disuruh jual. Jadi kebalikannya. Kalau sekarang tahu ilmunya. Jadi gini maksudnya. Kamu waktu itu karena mungkin baru awal ya, jadi belum tahu Terus nggak tahu kalau itu MLM. skillnya. Begitu meledak, ketangkep polisi semua. Oh ternyata ini MLM gitu. Yang cari duit dari Dari nasabahnya. dari nasabah yang kalah. Sebutannya kan nasabah kan? Iya betul. Karena mereka mau menang mau kalah mereka dapat. Tetap. Dapat. Gitu. Banyak yang kalau nggak tahu memang seperti itu gampang sekali. Keblinger, betul. Apalagi kalau kita terlalu percaya dengan orang, pokoknya kita Taruh taruh duit, aja. dia yang jalanin, nah itu Wah, lebih innalillahi pasti. bahaya lagi. Iya. Makanya naruh seperti itu harus tahu betul Harus apa ilmunya. kalau bisa melakukan sendiri. Betul. Akhirnya kamu terinspirasi pengen bikin trader konsultan dari pengalaman itu. Ya, tapi awalnya karena ngeliat dari TikTok kan, dari TikTok itu Nanda lihat kira-kira kalau Nanda live yang paling rame ini apa gitu. Kalau jualan kan puluhan juta. Dikerucut lagi apa masak nggak bisa, nggak enak, innalillahi juga rasanya. Ya kan? Nggak bisa masak? Nggak bisa. Wah, Masa Indomie ya mas kacau. harusnya tanya saya. Ya, dong. gimana, bisa? Loh, ya. Gimana, Sama. Sama rasanya. Gitu. Masa apa rasanya sama asin? Asin. Mau nikah berarti mau nikah. Udah terus cari-cari lagi apa nih. Kalau kecantikan nanggung, ayuga, elengga. Nah, nanggung kan? Ini juga nanggung. Ini. Lucu Tapi enggak? kamu kecantikan nggak bisa. Kok ini ya nggak bisa? Kecakapan nggak mungkin. Berarti apa, Cak Lontong? Kejelekan.
Pas. Iya loh, belum ada kan Belum live, ada. jelek-jelekan. Anda ingin jelek seperti saya? Enggak, belum ada. Iya. Pakailah produk ini, dijamin dalam seminggu Anda akan jelek seperti saya. Aduh. Tapi orang akan gini, produk itu akan dibeli kalau terbukti kan. Iya. Nah kalau kamu bilang jelek kan berarti terbukti, pasti laris itu, Pasti karena beli. produknya terbukti. Gimana? Hancur. Produknya jangan yang berefek samping kayak kalau obat, Oh, iya. mungkin skincare kan bisa ada efek samping yang sederhana yang bermanfaat bisa digunakan untuk yang lain aja. Ada yang ingin jelek seperti saya? Pakai parut ini. Jadi, Iya, Mas. kalau nggak salah kan bisa buat Buat gini. masak juga. Yang penting viral sekarang. Aneh-aneh. Iya. Terus akhirnya mengerucut ke Ngerucut carilah yang lagi rame apa ini? Wow, trading ini. Kan lagi plus minus salah satu temanku di sport car kan masuk penjara nih. Oh, apa ini masalahnya? Kenapa dimasuk penjara? Kenapa dia? Ternyata dia nggak berizin. Oh, apanya nih yang nggak berizin? Dia kan kayak mentoring kayak Nanda ini, cuma dia nggak ada izinnya. Kayak gitu, lah itu izinnya kemana? Ada ke pendidikan. Ke orang Ke RT RW setempat. tua? Ke mana? Ke pendidikan. Lu Jadi maksudnya- kayak guru gitu, cuman kita ngajarinnya ilmunya ilmu trading. Oh. Izinnya Nah, itu izinnya maksudnya mungkin teman-teman yang lain pengen juga jadi. Nah, ngurusnya gimana itu? Itu per 1 tahun Bapepti itu akan ini Oh, dari akan Bapeptinya. mengeluarkan ujian itu. Sertifikasi. Oh, jadi ikut ujian sertifikasi Iya, Bapepti itu. Kalau lolos berarti dapat sertifikat itu. Dapat sertifikat. Hmm, Jadi gini. biar cepet langsung naik kan kalau nggak ada cewek kan apalagi trading. Nah, Kalau pelatihannya sendiri juga diajarkan di situ atau enggak, Kamu ada les sendiri waktu itu. belajar- Sekolah sendiri ya. kan banyak tuh tempat orang misalnya kita mau belajar pelatihan atau kursus Iya. atau apa sebutannya banyak untuk seperti Banyak itu. banyak, tapi harus pinter-pinter karena sekarang banyak itu tadi yang pura-puranya ngajarin tapi malah bisa jeblosin. Sering tuh. Itu Bener. banyak sekali gitu. Kan yang bahaya itu kan ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu untuk orang yang punya duit tapi nggak tahu duitnya mau diapakan. Ya. Nah, terus mereka mengajarkan bahwa wah ini nggak Bisa perlu lipat ganda ini, nggak perlu nggak perlu kerja. ngapa-ngapain, nggak Iya. perlu kerja akan jadi berlipat ganda profitable gitu. Nah, kayak tuyul lah. Nah, tapi ada oknum juga yang ketika dapat nasabah itu sebenarnya tujuannya ya gimana caranya dihabisin uangnya gitu kan. Iya, Ada yang gitu juga kan. kayak gitu. Betul. Harus Itu yang pinter-pinter. bahaya itu. Makanya oknum-oknum seperti itu. Kamu dulu gitu kan? Kan? Hampir. Hampir. Tak meyakinkan. Dia ngomong udah nggak ikut member itu. Iya. Terus kamu sekarang berarti setahun terakhir jadi trader consultant. Betul. Itu nasabah. Berarti otomatis kamu cari nasabah juga dong? Atau Kalau gimana? kan sekarang dunia digital, jadi orang yang menyodorkan diri untuk daftar Oh gitu tanpa malah. ketok-ketok, cuma kita live TikTok aja, terus edukasi, Oh, akhirnya mereka masuk. Mereka merasa, oh kayaknya ini bagus nih, oh ini. Terus dicek, oh ini siapa ini latar belakangnya, oh percaya nih ya udah masuk gitu biasanya gitu. Oh gitu. Tetap butuh portofolio yang di belakang itu. Cak. Nah terus akhirnya secara online dong Semuanya komunikasinya. online, ya, semuanya online. Terus nanti kamu itu tugasmu ngapain itu? Hanya mengajarkan cara-cara trading ke mereka, Ya. itu aja? Iya, Atau dan juga mungkin kadang juga- ngasih signal lah bahasanya. Kalau misalnya ini nanti tanggal 20 misalnya Donald Trump akan dilantik misalnya gitu. Oh, berarti US dollar akan menguat. Berarti kita XAU-nya akan turun, misalnya kayak gitu-gitulah. Diajarin cara masuknya aja sih sebetulnya. Yang mencet tetap mereka karena di Indonesia nggak boleh. Ada peraturannya memang setiap akun itu untuk melindungi keuangan masyarakat, jadi mereka harus pencet sendiri. Oh, Jika yang Nanda yang mencet akan bisa dilaporkan. pemilik akun itu yang Iya. menjalankan sendiri harus Iya, seperti itu. Yang action harus mereka sendiri. Betul. Oh itu sekarang ada aturannya seperti itu? Iya, karena 43 juta jiwa yang trading setiap harinya di Indonesia. Jadi hampir sepertiganya penduduk Indonesia nih mencet gitu. Oh, aku baru tahu ternyata Iya. sebanyak itu ya. Iya. Berarti saya termasuk yang
230 juta. 20 juta juga yang belum. Yang belum nggak Dan mencet. jangan. Soalnya bahaya. Sekarang gini, kalau kamu jadi trader consultant hanya ngasih sinyal, ngasih Edukasi. edukasi. Lah itu secara profit gimana? Dari trading pribadi, kan Anda juga trading pribadi. Jadi dari sisi trader konsultannya sama sekali nggak ada. Ada pelajaran kayak per kelas misalnya berapa Oh. ratus dolar. Oh gitu. Jadi kayak les aja Private kayak les gitu, nyanyi. tapi private gitu. Tapi online. Online. Iya, semuanya online. Oh iya. Gitu. Tapi di sisi lain kamu sendiri juga trading. Trading sendiri. Nah Satu sekarang tahun yang ini. lagi rame nih apa ya, emas itu? Emas memang yang lagi rame, sama mungkin koin ya kalau orang-orang BTC USD misalnya gitu. Koin ya, BTC. Si BTC USD itu koin. Bitcoin. Bitcoin Nah, itu kan maksudnya. memang lagi menanjak. Mungkin yang dulunya cuman harga satu koin ini dulu kita suruh beli 13 juta dikira nipu kan calon tong ya. Sekarang satu koin 21 miliar lebih. Jadi banyak teman Anda yang dulunya biasa banget tiba-tiba langsung jadi miliuner gitu. Yang dulunya cuma jasa nge-web design, bayarnya dulu Bitcoin kan kalau dari bule. Nah, dia punya 1.000 tuh, ada teman aku Ipang, sekarang dia punya 1.000 miliar berarti. 1 triliun dalam waktu dekat gitu. Tapi orang juga bisa langsung habis juga karena koin jika tidak mengerti ilmunya. Karena orang Indonesia kebanyakan mikirnya, apalagi yang mohon maaf yang di kota-kota kecil lah, di perdesaan, kabupaten, kan mikirnya aku lipat gandakan uangnya, udah kayak lilin aja, kayak babi ngepet kan. Nah, begitu ketiup lilinnya jadi babi, nggak jadi ya gitu. Cuma ngepetnya Ngepet doang. doang. Soalnya sama-sama gambarnya lilin, jadi kayak wah susah sih orang Indonesia gitu. Emang makanya kayak gitu tuh nggak boleh, prinsipnya ikut-ikutan nggak Betul, boleh. nggak Harus boleh. bener-bener paham dulu baru terjun ke situ. Terjun. Baru kalah, nggak menang maksudnya menang. Jadi kayak itu secara apa, income Ya. itu bagus ya untuk Kalau bedanya gini, kalau nge-MC Nanda harus punya portofolio 23 tahun ya kemarin. Syuting di TVRI itu dikasih farewell lah. 23 tahun berkarya, baru bisa berapa digit lah istilahnya. Nah, tapi kalau dunia digital nih, belum ada setahun sudah menggantikan portofolio saya yang 23 tahun itu. Jadi lebih instan kalau cari duit digital sekarang. Let's see misalnya jualan toko online shop dulu parfum, yang ngebeli paling teman-teman aja, kadang ngutang. Kadang minta bonus nih, datang-datang parfum dong gitu. So, dodot. Dodot. Oh. Gitu. Udah minta diskon. Nah, minta barangnya langsung free. Wah. Terus kamu jual ke temen mahal. Wah, Parah lu, Dot. kamu mah bukan reseller, retailer itu. Nah, sekarang digital nih ngerubah lah calon tong. Maksudnya dari umroh haji semuanya tuh kayak bukan mudah ya, tapi dimudahkan lah zaman sekarang. Jadi kayak lebih enak lah Dibuat digital. lebih mudah. Betul, jauh. Walaupun tetap semuanya itu ada apa, perjuangannya, Pasti. harus tahu caranya, tapi Betul. relatif kalau mau dan mau belajar jadi lebih mudah. Lebih mudah kalau sekarang. Nah tadi kamu nyebut apa, umroh Umroh haji. travel umroh dan haji. Iya, betul. Mulai kapan kalau ini? Kalau ini dari Ya. maaf pemirsa, Ya dari 3 tahun setengah yang nggak ada pasmina gitu. ada, pas dipakai tadi. Dari sebelum corona. Itu juga ngebikinnya, jadi Nanda nih ngebikin beberapa usaha karena banyaknya penipuan, akhirnya Nanda bikin. Oh, kamu Kebiasaannya memang gitu. Belajar dari penipuan. Iya. Tadi ya kan, MLM trading tadi karena Karena korban nipu. penipuan juga akhirnya terinspirasi. Bikin. Ini Ini juga umroh travel juga karena belajar dari banyaknya penipuan penipuan. juga. Ya karena memang banyak kasus kan, orang Nggak berangkat. nggak berangkat sudah nggak karu-karuan lah. Karu-karuan lah. Terus awalnya gimana? Awalnya umroh dulu beberapa kali, habis itu pindah ke Madinah 1,5 tahun. Oh kayak gini. Kamu? Iya. Oh, tinggal di praktek ke Madinah. sana? Pernah 1,5 tahun. Oh iya dah. Heeh. Kok nggak pernah ketemu ya? Nah, biasanya saya di cadang. Oh iya. Emang Cak Rondong di Madinah. Di mana? Jakarta. Ya enggak ketemu. Pantes nggak ketemu. Oh iya iya. Jauh ya. Iya. Kamu setahun setengah di Madinah. Di Madinah. Lah Tinggal itu di Madinah. ngapain itu di sana? Itu observasi lah bahasanya. Apa yang ngebikin ketipu sampai berkali-kali. Padahal mohon maaf yang nipu saya itu
narasumber saya di TV itu malah yang nipu. Oh, jadi malah Kurang loh, aja. sebentar. Iya. Dia narasumbermu waktu diundang di TV. Di TV. Bicara tentang Umroh haji, dia punya umroh itu. haji. Dia punya. Terus kamu Aku akhirnya daftarin ikut. mama papa. Ah. Nah, ditipulah. Katanya diundur-undur dulu pesawat, nambah. Nggak berangkat juga dan masih hidup umrohnya sekarang juga. Masih jalan Masih maksudnya. jalan. Nungguin ya. Nah, semua berangkat dari ketipu. Nah, yang ketipunya umroh dan haji ini dari mana? Kapan itu? Itu ditarik lama banget 6 tahun lalu sih. Sekitar 6-7 tahun lah. Ketipu oleh Yang itu tadi narasumber ketika jadi narasumbermu di di TV, TV, iya. tentang umroh dan haji. Betul. Terus kamu tertarik akhirnya mendaftar. Mendaftarkan. Jadi aku stripping dengan orang tersebut. Oh, itu acaranya stripping, bukan hanya tamu sekali, bukan. Jadi aku kayak aduh, aku aja ketipu, gimana orang yang ngedaftar gitu. Oh my god, aku bilang, aduh gimana ini gitu. Akhirnya aku mengundurkan diri dari acara itu, bilang sama produsernya. Setelah 1 tahun stripping, saya mundur karena ini nggak bisa gitu. Aku aja nggak berangkat, gimana orang gitu. Kacau nih. Iya. Dan dia masih dengan santainya sekarang promo juga di TV. Jadi aku kayak oke, ya udahlah biarkan. Masih jalan travelnya. Masih. Oh. Kayak tambal sulam gitu loh dia. Jadi ini berangkatin, ini nanti tunggu gitu. Makanya harganya murah sekali. Kayaknya dia mencari peminatnya itu dengan harga murah itu. Iya, harga murah banget sih. Karena kalau nggak harga murah pasti dia nggak akan survive lah. Untuk bayar TV segala macam ya. Promosi. Betul. Wah, ini yang bahaya ini. Iya. Artinya semakin ke belakang kan semakin banyak korban. Betul. Yang ngantri akan semakin banyak. Besar. Gitu. Kita kapan-kapan kita undang tamu di sini. Iya. Orang itu gimana? Iya, betul. Kita undang jadi tamu di sini. Betul. Terus kita tipu dia. Kita pura-pura daftar mau ikut, ditunggu-tunggu nggak ikut-ikut, nggak daftar. Iya. Ketipu dia. Iya, ketipu betul. Dibalik kan, betul. Kacau. Kalau nggak udah datang nggak jadi syuting. Wah, ketipu dia. Iya gitu. Terus akhirnya kamu bikin itu tadi, travel Hagia itu. Sophia, betul, bikin umroh haji itu tadi. Itu kamu kerjasama dengan enggak, atau pemilik tunggal. Oh, Umroh haji juga. Ternyata karena saya dikasih dulu, saya itu tahun mungkin 2016 apa 2015 ketika saya ngisi acara di Konjen di mana? Arab Saudi. Nah, ketemulah dengan beberapa orang Indonesia yang di sana. Dan ternyata itu sebenarnya kalau tahu jalannya sangat sederhana, sangat simple gitu karena semua sudah istilahnya udah paketnya itu sudah ada semua, tinggal memang mau jual paket yang mana, pilih yang mana gitu aja kan. Apalagi sekarang maksudnya dengan kebijaksanaan kerajaan yang sekarang kan lebih mudah. Ke Saudi itu sebetulnya udah kayak ke Korea aja atau ke Singapura aja. Cuman kadang jemaah ini kadang ditakut-takutin kan, nanti ketangkep, nanti ini jadi gitu. Jadi ya masing-masing lah cara berjualannya untuk paket-paket tersebut. Berarti udah berapa tahun itu? Kalau Hagia harusnya 5,5 tahun, tapi karena izinnya 2 tahun. Iya. Masjid di Turki. Izinnya baru 2 tahun inilah. 1,5 tahun baru keluar. Oh. Tadinya pinjem izin temen lah, punya umroh haji yang besar juga. Berarti ini sekarang sudah punya izin sendiri? Ya, PPIU-nya sudah ada. Berarti untuk haji juga sudah benar-benar dikelola sendiri? Kalau haji kita atau mengajukan kembali 1 tahun. Baru nanti tahun depan belum PPIH-nya baru masuk. Tapi untuk memberangkatkan, membantu itu sudah bisa. Jalan. Ya, karena lewat KBIH kan. Ya, gitu. Saya tuh ini masalahnya saya pernah juga ditawari untuk membantu mungkin cari calon jamaah gitu. Membantu, saya lupa travel tertentu gitu ngajak saya untuk mencari jamaah untuk berangkat umroh atau haji. Nanti sistemnya ya ada fee segala macam gitu. Betul. Kalau seperti kamu juga pakai cara itu untuk mencari jamaah atau gimana? Metode apa yang kamu pakai? Metodenya digital. Nanda digital full. Digital. Ya, full digital. Dan itu bisa berjalan efektif? Bisa berjalan. Kemarin tuh memang sempat tertundanya karena itu tadi jemaah. Kadang kan kalau yang biasa Nanda yang tampil, otomatis ketika Nanda nggak
nemenin ke Saudi, mereka kayak nggak mau. Jadi Hmm. kehadangnya itu. Nah kalau sekarang sudah kerjasama dengan Ustadz Abdul Somad, jadi Oh, lebih UAS. dengan Sama UAS. Kan UAS sering bikin umroh akbar dengan 8 Hmm. travel. Jadi itu lebih mudah lah menjualnya. Oh, iya, 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 dengan iya. UAS. Ya memang ibadah itu kalau ada kesempatan langsung, nggak usah ditunda-tunda. Hei, Lagi. kamu kalau ada kesempatan langsung jangan ditunda-tunda. Tapi Dan emang mudah sih sekarang masuk Saudi Arabia, emang nggak perlu muhrim juga, wanita Iya, udah iya, bisa jalan sendiri. iya, karena Permudah. Indonesia itu jamaahnya memang sangat luar Ya, biasa kan di 2 sana. juta lebih Orang satu Indonesia bulan. pun yang banyak, saya kalau kemarin Umroh. beli makan beli jajan itu yang jualan banyak orang Indonesia loh. Iya, betul. Makanya lidahnya masakannya cocok. Ya, Kadang-kadang mirip. kan kalau di sana kadang orang yang nggak terbiasa makan kan bingung nyari Kayak makan yang aneh. cocok lidah Iya, gitu. iya, betul. Ketemu ada yang jual nasi campur, Sekarang. rames, nasi campur rames, rames campur nasi. Iya, Iya kan? dan campur. Apalagi kalau udah di sana pokoknya kalau udah jamaah Indonesia wah walaupun itu toko apapun yang punya orang sana pasti akrab gitu ya. Betul, langsung bahasa Indonesia dia. Karena bahasa Indonesia juga gampang. Betul, insya Allah. Gampang kan bahasa Indonesia? Oh iya, betul. Iya ya, baru nggak juga gampang. Gampang banget. Gampang bahasa Indonesia kan? Betul, betul. Iya, Berarti yang sekarang kamu jalanin itu dua itu tadi. Trader consultant sama umroh umroh haji. haji sama online shop. Dah itu. Online shop ini apa? Online shop parfum. Oh, yang kamu ngutang tadi. Wah, bikin malu aja. Berapa lama? Bisa berapa lama? Oh, itu jalan juga parfum. Jalan, Itu jalan, parfum maksudnya parfum apa? Brand sendiri. Brand sendiri. Apa judulnya? Diamor. Diamor. Iya. Kayak grup lawak ya. Iya. Dulu Diamor itu Diamor. ini siapa itu? Komeng. Ya, Komeng. Terus Rudi Sipit, Pak Jarwo itu Itu grupnya namanya Diamor. Diamor. Oh, iya. Grupnya namanya Diamor. Oh, kamu malah nggak tahu? Nggak tahu. Oh. Wah. Jangan-jangan dulu sebenarnya Komeng itu jual parfum ya? Iya. Bukan bikin grup. Iya. Diamor. Diamor itu kan Dewi nama ya? Diamor tuh Oh, Geamor. Geamor, Oh, kirain Diamor. Ini telinganya Geamor, bukan Diamor. Kalau Geamor itu apa? dewa Yunani. Ya kan, Dewa Yunani yang cantik, yang serba wangi. Kalau online shopnya dipakai media apa? Digital juga, full digital. Full digital maksudnya? Di toko Orange. Oh, toko orange. Nggak apa-apa sini Oh, mah nggak apa-apa, nyebut oke, nggak di apa-apa. Shopee, di Shopee. Oh, Tokped yang orange. Hijau, hijau, dompet hijau. Oh, Tokped itu berarti Shopee yang hijau. Iya, iya, iya. Gimana sih? Bingung. Aku bingung. Oren. Kalau Tokped hijau. kemarin Jakarta Menyala juga orange. Iya, iya betul. Jakarta menyala loh, luar biasa. Oranye juga. Shopee berarti. Bukan. Bukan. Itu adalah Grab. Hijau. Hijau, Nah, hijau. menjalankan 3 bisnis itu dan semua full kamu yang berperan di situ kan Iya. berarti itu kan. Ya. Kecuali yang parfum, karena memang harus, kemarin kan kita kejar-kejaran dari home industry, pengennya mau ngebantu ibu-ibu PKK untuk packing, karena kan memang kadang sehari ada sampai 5.000 pesanan. Ngirim gitu Ya, ya. 5.000. Jadi ada 2 kampung. Terus karena itu alkohol base-nya, takut meledak, pindahlah ke gudang pergudangan di Gedangan. Terus kurang besar karena mencapai 10.000, kita jadi sampai di SP Shopee, telat untuk pengiriman dan lain-lain. Botolnya dari Cina. Akhirnya kita kerjasama dengan Kimia Farma sekarang. Untuk apa ya namanya gitu ya, untuk kemasan, bukan kemasan apa ya, untuk ngebikin pabriknya itu tadi biar lebih besar, biar nggak terlalu banyak modal lah, gitu. Jadi assembling dengan Kimia Farma. Dan alhamdulillah udah lancar sekarang. Ya udah tinggal jalan aja sekarang. Alhamdulillah, masya Allah, bisa menggantikan entertainnya. Iya, alhamdulillah. Kadang-kadang kan itu yang nggak berani kan ya calon, maksudnya anak-anak itu. entertain tuh kan kayak
ninggal zona Ya, nyaman zona tuh. nyaman. heeh. Kan bukan hanya entertain aja, loh, Banyak ya. banyak profesi atau dunia-dunia yang itu yang ketika sudah pada zona nyaman itu udah malas untuk Berpikir berinovasi. lagi. Iya, betul. Itu yang bahaya sebenarnya Iya, itu. iya. Bukan bahaya sebenarnya, itu yang sebenarnya akan lebih banyak lagi kesempatan dan peluang untuk bisa lebih sukses Betul. kalau mau Amin, gitu. amin. Contohnya Nanda nih. Dulunya di stasiun Ini dangdut, nah, sekarang sudah melalui online sudah bisa, wah luar biasa. online lah sekarang semuanya. Ya, digital. Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah. Loh, kalau apa tadi Hagia Hagia Sophia. Sophia untuk travelnya itu di mana kantornya? Kantornya sementara ini di Radio Dalam, Radio Dalam. Jakarta. Oh, di Jakarta. Base-nya di Jakarta sebetulnya Hagia Sophia. Karena perizinannya keluarnya dari nggak tahu kenapa kemarin masalahnya dengan Jatim nggak keluar, tapi malah yang pusat keluar. Udah keluar duluan di sana. Kalau apa tadi satunya tradernya itu online ya. Online semuanya. Semuanya Tadinya online. saya juga masih kenalan dengan YouTube aja, Nanda nggak punya channel kan? Malah supir saya yang ada royaltinya akhirnya. Karena setiap kali aku nge-MC kan di video dimasukin YouTube. Nah, dia yang dapat royalti. Dulu kayak ngapain sih kita udah di TV gitu kan Cak Lontong ya? Sombong. Tapi begitu belajar digital, oh ternyata kayak gini, dan memang hasilnya ya memang apapun itu kalau harus kerja keras lah ya, Iya, apapun itu. Ini aja kalau di subscribernya sama apa jumlah colokan banyak jumlah colokan. Jadi ini cuma dia 5. Itu pun mertuanya, istrinya, anaknya. Udah habis. Makanya kan saya sering ngomong ke pemirsanya toko kelontong ini, Kelontongnya. kalau pengen subscribe ya monggo, kalau enggak jangan dipaksa, santai aja. Iya kan, Minim santai sama gini lah. ya itu monggo improvisasi silakan, ya kan, sesadarnya. Ya, sesadar. Mau nonton silakan, kalau ada manfaat ditonton, kalau enggak ya nonton yang lain. Yang kan kadang-kadang itu banyak bukan kadang-kadang nih, tapi banyak. Kadang-kadang kok banyak. Kadang-kadang. Berarti sering-sering gitu. Banyak orang yang tidak mengambil atau melihat kontennya, tetapi lebih ke suka yang sensasi-sensasi. Iya. Kan banyak gitu. Ya, memang Makanya harus viral. Ya. iya, terus datengin orang yang sudah jelas, wah ini banyak yang nonton, masalah itu ada manfaatnya atau enggak penting, yang penting banyak yang nonton. Ya, betul. Ya gitu. Ya kalau kita kan enggak seperti itu. Tapi ya pengennya sih ya gitu. Malah guyu. Malah guyu. Nah, sekarang ada bayangan apa lagi nih ke depan? Kan ini artinya kalau saya ini kepandaian, bukan kepandaian, kecerdasan atau kejelian melihat peluang Iya. dan keberanian untuk memutuskan dan menjalani itu kan, Betul, modalnya kan itu. Ada apa lagi yang masih atau akan dirancang lagi, didesain untuk dijalankan lagi? Oke, paling karena ini 5.0 ya sekarang ya, berarti kan semuanya sudah nggak digital aja, tapi digital plus robotnya sekarang. Nah, itu yang akan saya canangkan, maksudnya gimana cara, kalau dulu bikin konten, misalnya kita mau jualan handphone, kita harus punya handphonenya. Nah, Kalau sekarang kan sisa nyuruh si robot itu tersebut, misalnya yang paling sering adalah ChatGPT lah sekarang, ChatGPT. yang paling murah lah ya. Itu kan sisa kita ngobrol aja sama dia, bikinkan konten ini, detailnya seperti ini, Cet, keluar jadi, konten iya. kreator, Anda semuanya tanpa royalti, upload, udah kena. Jadi, udah. Sisa taruh keranjang kuning aja, udah masuk. tuh. Ya, sekarang nggak ada alasan untuk tidak Untuk mengenal digital. Nah, begitu. Jadi kalau tidak mau mengenal digital itu hanya alasan. Alasan. Tuh. Betul, iya. Betul. Harus dikenalin. Apa nguyang-nguyang? Tahu. Yang Ini lain bukan diam sunyi loh. Iya, ini Diam bukan mau sunyi. saat untuk tertawa loh. Kok kamu bisa tertawa? Kamu salah waktu kamu. Jangan-jangan kamu itu time traveler ya? Oh. Time traveler. Kamu tertawanya untuk hal yang mana gitu. Iya. Kamu pernah mendarat di bulan ya? Itu kamu ingat di bulan apa itu kamu mendarat? Benar di bulan apa?
Tapi memang teknologi saking canggihnya. Nah, ini bicara soal kecanggihan teknologi IT, informasi dan apapun. Ini yang bikin akhirnya The Six itu $1 million man. Wow. Kok bisa? Kok bisa ke situ, Cak? Tapi kamu anu nggak dulu film The Six Million Dollar Man tahu lari nggak? cepat itu nggak sih? Ya, Iya. yang ya itu kan robot itu kan Iya. itu tahun 80-an. Aku berarti aku belum lahir ya. 80-an Kan di itu. sini kayaknya aku 96 gitu. Kayaknya di sini. Tahun ya Iya. akhir 80-an. 70 80 awal 80 itu. Itu sudah waktu itu sudah ada film The Six Million Dollar Man. Itu awalnya dari seorang astronot yang terjadi insiden kecelakaan ketika pendaratan. Tapi karena dia dianggap orang yang pinter sebenarnya ini, jadi akhirnya dibikin hidup kembali tapi dalam bentuk robot yang kembali ke wujud manusia Aslinya. asli. Jadi kekuatannya jadi super. Iya, jangan dulu ya. Le Major. Berarti tuh Deng, deng, lebih deng, legend deng. daripada Simpson ya. Oh iya, kalau Lebih Simpson legend. kan animasi ya. Iya. Ya itu ramalan-ramalannya kan. Ramalan, iya, Kalau betul. ini kan mungkin kalau sebutnya sekarang film fiksi ya, fiksi tapi yang Nyata teknologi sekarang. fiksi Iya. yang akhirnya benar-benar terwujud robot. nyata. Deng 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 Deng, deng. deng. Oh, ya betul ya, Deng iya. deng 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 deng. Itu yang laki-laki The Six Million Dollar Man, Kalau yang yang cewek? Bionic Woman. Oh iya ada juga. Ada versi ceweknya. Oh, Jadi jadi manusia. aku 96 Mas. Kamu lahir kapan? Karena ada kamera 96. Oh yang bener. 96 itu udah 10 tahun. Oh, ya berarti 16 tahun selisihnya Iya. sama aku. Oh iya. Aku kan 70. Iya. Berarti 96 udah 10 tahun. Berarti reformasi kamu 12 tahun Iya. umur. Pas reformasi. Pas reformasi. SD kamu kelas 5 apa SD kelas kali 6 ya. tuh? Reformasi itu tahun berapa ya? 98. 98 SMP. Oh kamu udah masuk Nah, SMP? kecepatan sekolahnya. Oh. Jadi ordal tuh dari zaman dulu aku. Oh, Orang dalam. kecepatan. Kecepatan. Nggak ada remnya. Belum. Amit. Aduh. Berarti teknologi semakin berkembang, itu tujuannya memudahkan kita. Ya, Makanya kenapa tidak kita manfaatkan untuk Betul. memudahkan urusan dan bisnis kita. Betul. Tetapi harus tetap kita tahu bahwa teknologi itu hanya tools, hanya alat. Ya. Kita harus memanfaatkan, justru bukan kita yang dimanfaatkan. dimanfaatkan. Harus waspada tetap. Tuh, makanya kayak orang-orang akhirnya kalau tidak bisa memanfaatkan, justru dimanfaatkan, akhirnya apa? Gadget yang canggih buat judi online. Kita yang dimanfaatkan itu. Iya, Makanya teknologi gunakan dengan bijak. Karena itu sangat bermanfaat kalau kita tahu. Buktinya mana? Nah, Nanda ini buktinya. Iya. Bisnis yang dulu punya usaha itu harus punya toko, punya kantor, punya karyawan. Sekarang hanya dengan online, Ya. dengan memanfaatkan dunia digital, banyak kos-kos yang bisa dipangkas. Banget ya. Jadi, Tapi ada ininya juga kalau plus minus juga sih untuk nah, masyarakat ya, karena nggak ada pasti. kantor kan. Iya. Kadang banyak yang ketipu karena itu. Nah, makanya itu harus hati-hati, harus bijaksana karena itu. Karena kenapa kita harus hati-hati? Karena banyak orang yang justru memanfaatkan teknologi untuk menggunakan sebagai keuntungannya dia menipu. Ini contoh Iya, banget. Betul. Membuat orang yang lain dimanfaatkan untuk diperdaya. Tuh makanya harus hati-hati. Teknologi bermanfaat, tapi kita juga harus berhati-hati. Beda acara ini, beda acara. Tapi kalau ini terakhir nih, Iya. menurut Nanda, ya mungkin ini bukan tips lah, tapi kita sharing sedikit lah. Menurut Nanda yang membuat Nanda bisa anggap aja ini sebuah kesuksesan secara pencapaian pribadi, ya on the kan? way, ya. Iya, ini kesuksesan secara pribadi kan kita kesuksesan jangan pernah membandingkan dengan orang lain. Iya, betul. Karena kesuksesan kita itu adalah ya lawannya diri kita sendiri. Lawannya. Dengan masa lalu kita, dengan Betul. pencapaian kita yang sebelumnya kan gitu. Karena kalau membandingkan dengan yang lain, efeknya juga belum tentu baik. Bagus, gitu. betul. Nah makanya menurut Nanda
yang membuat Nanda bisa pada titik seperti yang sekarang itu apa kuncinya? Atau tips-tipsnya apa? Bahasa umroh haji ini istiqomah sebetulnya Oh, ya. istiqomah. Dalam apapun itu gitu dan Ya konsisten. konsisten, fokus, Fokus, konsisten dan terus menerus. sedekah. Udah, Terus sedekah. itu yang nomor satu Nanda dari dulu. Istiqomah, sedekah. Iya, itu aja. Itu yang utama. Itu utama sekali. Langsung kamu dengar sedekah Langsung puter gini, ini ada scan barcode-nya, QRIS, ada QRIS-nya dia. ya matanya QRIS langsung gitu. berbinar Iya. gitu. Sinar-sinar. Oh, bersinar Kiris, mengharap sedekah. Iya. Apalagi kalau sedekahnya itu bisa istiqomah. Lebih senang dia. betul. Alhamdulillah. Dan dia akan istiqomah untuk nunggu sedekah. Tanpa istirahat. Istiqomah. Istiqomah itu hal yang baik, untuk hal yang baik. Sedekah itu bagi orang yang mampu dan diberikan untuk yang berhak. Berhak. Jangan yang tidak berhak merasa berhak. Nah, Akhirnya apa? Yang sebenarnya berhak malah nggak berhak. Karena haknya dari yang harusnya berhak ini diambil oleh yang tidak yang berhak. tidak berhak. Padahal dua-duanya punya hak. Bingung. Jatuhnya nggak berhak. Lanjut. Jadi kita ketemu dalam acara berhak. Muhammad ya, luar biasa. Iya, insyaallah. Thank you Nanda ya. Matur nuwun, Ini mohon maaf saya terus ya. merepotkan. Ini silakan Anda bisa mendapatkan Jangan lupa klik keranjang kuning di sini ya. ini era digital kita Iya. malas. Anda bisa mendapatkan kunci hidup sukses ala Nanda Desita Titianti dengan fotokopian ini yang bisa Anda dapatkan seharga Di bawah ini ya. Zaman dulu ya, di sini zaman ya. dulu. Jadi pemirsa Toko Kelontong, jangan melihat Anda sekarang seperti apa, tetapi Anda ingin ke depan menjadi seperti apa. Itu yang jauh lebih penting, itu bisa memotivasi Anda, tetapi ingat, manfaatkan semua yang bisa mendukung, mensupport Anda mencapai titik yang dituju. Tapi ingat, gunakan secara bijaksana. Jangan egois, makanya mau subscribe boleh, lagi gak subscribe ya nemen. jadi intinya itu mudah-mudahan yang kita obrolin walaupun santai, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, insya Karena setiap ilmu itu akan bisa menjadi manfaat bagi orang yang memanfaatkan. Itu iya toh. Ilmu itu tidak ada yang jahat. Yang jahat adalah yang memanfaatkannya, yang menggunakannya. Sama ilmunya, cara menggunakan dan tujuannya beda, bisa beda juga Beda, sebutannya. beda, Jadi betul. jahat atau tidak jahat. Betul. Kayak tadi ilmunya ilmu trading, Ya. tapi dimanfaatkan untuk menipu nasabah, nah jadi Bisa, jahat. jadi jahat. Bisa, tapi untuk berbagi, untuk meningkatkan kualitas hidup juga bisa. bisa. Bagaimana memanfaatkan ilmu yang penting. Manfaatkan channel ini dengan sebaik mungkin, apalagi untuk program Tokoh Cak Lontong. Insya Allah akan memberi manfaat bagi Anda yang istiqomah dan suka sedekah. Amin. Terima kasih sudah bersama kami 46 jam. 2 hari udah ya. Pantas agak-agak bau nih. Kalau dia nontonnya diulang-ulang kan bisa. Iya, betul. Harus dong, harus Jangan replay. membatasi. Yang penting sehat semuanya, Amin. bahagia semuanya. Amin, ya Allah. Sampai jumpa di episode Tokoh Kelontong berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Nanda. Makasih.